Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Yunita Ampai SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari Universitas Widya Dharma Klaten dengan NIM 2501091302. Pada hari Kamis 17 Juli 2025 melakukan video uji kinerja praktik mengajar di SMP Negeri 2 Menyuke, Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih. Siap berdiri. Ucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi juga semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Yang memimpin doa disilakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Terlebih dahulu, izinkan saya memimpin doa secara berhati-hati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa, yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Engkau berikan pada hari ini. Terangilah akal budi kami agar dapat memahami pelajaran yang dengan baik dan benar. Berilah kami hikmat dan pengertian agar kami dapat belajar dengan rajin, tekun dan teratur. Semoga apa yang kami pelajari hari ini bermanfaat bagi diri kami sendiri, sesama dan kemuliaan demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kita sama-sama membacakan Pancasila. Oke, kepada dirigen disilakan. Hiduplah Indonesia ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita lanjutkan dengan Pancasila. Ikuti Talina ya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial
Chelsea. Ada Bu. Randy. Ada Bu. Oke, bagus. Restia. Ada Bu. May. Ada Bu. Sila. Ada Bu. Sapril. Ada Bu. Tari. Ada Bu. Tari ada. Ada Bu. Tarina. Iya, bukan Tari ya. Bukan Tarina maksudnya, tapi Tari. Perli. Ada Bu. Oke, Nomi. Ada Nomi? Ada. Mana Nomi? Tari. Oke, jadi satu orang yang tidak hadir hari ini ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Saat pembelajaran dilaksanakan, tidak ada yang apa? Ibu, tidak ada yang izin keluar masuk ya? Tidak ada yang izin pergi ke tengah pelajaran, ibu lagi menjelaskan atau lagi menyampaikan materi kemudian kamu lalu menyela ibu, nyangka itu bu, mau izin ke WC. Tidak ibu izinkan ya? Iya. Oke, hari ini ibu akan menyampaikan materi tentang teks prosedur. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu apa? Silakan dibaca sama-sama. Peserta didik mampu menulis teks prosedur sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaan. Oke. Tujuan yang kedua apa? Peserta didik mampu mempresentasikan teks prosedur dengan baik dan menarik. Kamu sudah tahu materi kita tentang teks prosedur. Hari ini ibu ada kasih pertanyaan, dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara menulis teks prosedur dengan baik dan benar? Kamu tahu caranya? Tidak. Nanti akan kita pelajari. Nanti kamu bakal tahu cara menulis teks prosedur dengan baik dan benar. Yang kedua, apa saja jenis teks prosedur yang kamu ketahui? Kamu tahu jenis-jenis teks prosedur? Tidak. Oke, nanti akan kita pelajari sama-sama ya. Oke, kita nonton video dulu ya. Ibu ada nonton video dulu ya. Oke, kamu pernah mendengar kata teks prosedur? Pernah? Pernah. Kamu pasti pernah, cuman kamu tidak menyadarinya. Kamu pernah dengar kata teks prosedur? Kamu pernah memasak mie? Kamu pernah membuat mainan dari kertas bekas? Nah, kamu memasak mie, di bagian belakang mie itu pasti ada cara membuat mie kan? Cara membuat mie itu adalah yang dinamakan sebagai teks prosedur ya. Ini. Coba kamu lihat di sini. Ada cara penyajian untuk memasak mie. Di sini ada berapa? Kamu ada dapat enggak? Ya, ada 3 di sini ya. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berkaitan dengan cara atau langkah-langkah ya. Oke, nih. Tadi kan kamu sudah nonton video kan? Video tentang apa? Ini ada pertanyaannya yang dari ini. Apa yang dijelaskan dalam video tersebut? Apa yang dijelaskan? Cara? Yang kedua, apakah langkah-langkah yang sudah sesuai dan terurut menurut kamu? Video yang kamu
Kamu tahu teks prosedur tidak? Kamu jawab apa tadi? Tahu ya. Teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, apa kegunaan dari teks prosedur tersebut? Nih ya, teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Oke, struktur teks prosedur. Ada berapa struktur teks prosedur? 4. Ada 4. Yang pertama, apa yang pertama? Tujuan. Struktur dari teks prosedur itu ada 4. Yang pertama yang akan kita bahas apa? Tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua apa? Material. Siapa yang membantu membacanya? Dan gantian. Tadi kan yang pertama ibu, yang kedua dari kalian. Siapa yang membantu membaca? Oke, bagus, bisa silakan. Merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Oke, ini yang kedua. Kita lanjut ke penjelasan yang ketiga. Yang ketiga apa? Tadi anak cewek, Mita, perwakilan anak cewek. Sekarang anak cowok. Siapa yang membantu membacanya? Oke, bagus. Randy, Kak. Lanjut. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahap yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunannya harus logis, Sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. Oke, bagus. Selanjutnya yang keempat. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional. Opsional? Ya. Opsional itu adalah pilihan kamu bebas, kamu mau melaksanakannya atau tidak ya. Yakni boleh ada dan boleh tidak dalam teks prosedur. Jadi dia boleh ada dan boleh tidak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri teks prosedur. Menurut kamu apa saja ciri-ciri teks prosedur tersebut? Kalian tahu? Kalian tahu? Oke. Yang pertama, apa yang pertama? Menggunakan kalimat perintah. Ya, menggunakan kalimat perintah. Tahu kamu apa itu kalimat perintah? Apa itu kalimat perintah? Kalimat yang digunakan untuk meminta atau menerima orang lain melakukan sesuatu. Iya, kalimat perintah itu adalah kalimat kita untuk meminta atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu. Contoh kalimat perintahnya apa saja yang sering kamu ucapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oh, Ya, contoh apa lagi? mari, Ya, apa lagi? ayo, Lanjut. silakan, Apa lagi? jangan, Kamu pernah menggunakan kata tolong dalam percakapan kamu sehari-hari? pernah, Ya. Kata mari? pernah, Ayo? pernah, Silakan? pernah, Jangan? pernah. Oke, kita lanjut ke ciri yang kedua. Yang kedua yaitu terdapat panduan yang harus dilakukan. Lanjut, yang ketiga menggunakan kata kerja aktif. Kamu tahu apa itu kata kerja aktif? Tahu. Apa itu kata kerja aktif? Kata kerja aktif adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa subjek dalam kalimat melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Iya, yang selanjutnya itu jenis-jenis dari teks prosedur. Menurut kamu ada berapa jenis teks prosedur yang kamu ketahui? Bagus.
kegiatan. Contohnya cara mencuci tangan. Kamu boleh melakukan cara mencuci tangan? Benar. Melakukan senam? Benar. Kita lakukan setiap hari apa? Benar. Kita kalau senam setiap hari Jumat. Selanjutnya cara melakukan apa? Benar. Siapa yang suka melakukan gerakan tari? Oh, tuan anak menari. Tari. Siapa lagi? Indah. Oke. Selanjutnya ibu akan membagikan bahan ajar ke kalian ya. Nih. Ada berapa kelompok? Ya, tolong membagikan TV dengan kelompok mereka ya. Kasih ke mereka ini. Ya, semua sudah dapat? Oke, selanjutnya kita akan bagi tugas kelompok. Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok yang kita tentukan minggu lalu? Sudah. Oke, kita selanjutnya akan mengerjakan tugas kelompok. Ibu bagikan lembar tugasnya dulu ya. Kalian sudah berapa kelompok? Kelompok mana? Ini kelompok 1. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Ini kelompok 4. Oke, ya. Silakan kalian diskusikan bersama, kalian cari jawabannya bersama-sama, kalian diskusikan, jangan kerjakan sendiri. Di situ ada identitas kalian, tolong ditulis ya. Tulis nama kalian secara lengkap, nama lengkap, jangan nama panggilan. Kamu langsung kerjakan di sini saja, nih. Kamu langsung kerjakan di sini saja ya. Jangan di buku tugas itu udah disiapkan. Kamu tinggal tulis saja di sini ya. Tulis nama kelompok kamu secara lengkap. Tolong dikerjakan dengan teliti dan rapi. Tulis yang rapi ya, jangan berantakan. Nanti nggak bisa ibu bacanya waktu ibu koreksi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan saja ya. Jangan diam-diam, tanyakan saja dari ibu.
sampai hingga halus. Geserkan bumbu ke tepi pajak. Buang unsur kocok. Orak-arik hingga matang. Masukkan nasi putih, aduk rata dengan bumbu. Tambahkan kecap manis, kecap asin, garam dan merica. Aduk hingga semua merata. Masukkan daun bawang dan tiga lain. Angkat dan sajikan dengan kerupuk, acar dan lauk pelengkap sesuai selera. Oke, tepuk tangan untuk Benny. Nah, terima kasih semua. Ada yang mau menanggapi dari hasil presentasi kelompok 1? Oke, bagus. Tadi silakan. Selain cara yang dijelaskan, apakah ada cara lain yang lebih mudah dan gampang? Nah, ada nggak cara yang paling mudah nanti? Ada. Ada. Oke, nah, bagus. Tepuk tangan untuk Bapak. Presentasi dari kelompok 2. Silakan. Bukan kelompok 2, siapa yang akan mempresentasikan hasil kerjanya? Oke, silakan Sabrina. Halo teman-teman. Halo. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Cara membuat tempat pensil dari kardus. Bahan kardus bekas, gunting, cutter, penggaris, pensil, lem, kertas kado atau kertas lain. Untuk biasa kertas HTS hitam. Cara membuat untuk kardus pertama yaitu untuk kardus sesuai dengan sebesar takdir suaranya. Yang berapa? Yang diinginkan misalnya memakai ukuran bagian yang diberikan paling 15 cm dan nantinya dan lebarnya 23-28 cm kali 15 cm. Kemudian kardus dengan bentuk huruf U yang dari nantinya bisa dibalik keluar dan membuat kotak pensil yang lebih lebar. 2. Gunting dan tempelkan kertas PS. Selanjutnya, guntinglah kertas PS dengan lebar kurang lebih 4 cm lalu tempelkan di yang sisi kanan. Oke. Lalu tepuk tangan untuk Sabrina. Ada tanggapan dari kalian? Oke, bagus. Kalian silakan. Presentasinya bagus dan sangat jelas. Oke, bagus. Materi kita hari ini, Ibu meminta satu orang anak untuk menyampaikan tanggapannya mengenai materi kita hari ini. Ada yang mau menyampaikan? Oke, bagus Flora, silakan. Teks prosedur merupakan teks yang memberikan petunjuk untuk membuat, melakukan, menggunakan atau memainkan sesuatu kepada pembaca secara bertulisan. Oke, bagus. Nah, sudah semua kan? Ya, silakan Ibu tugas terlebih dahulu. Kasih kerja kelompoknya. Ini yang kasih kerja kelompoknya ini. Ada yang dibutuhkan. Nanti udah Pak. Dibutuhkan. Ini kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Ini Pak, 3. Oke, itu akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Teks prosedur adalah teks yang memberikan kita atau memberitahukan kita langkah-langkah atau cara untuk kita melakukan kegiatan atau aktivitas, ya. Itu adalah teks prosedur. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tugas mandiri, ya, tugas masing-masing, tugas individu. Tadi kan tugas kelompok kan? Sekarang tugas individu. Nah, ini dia tugasnya yang dibagikan, ya. Ya. Berapa orang jumlah kalian? Berapa? 16. Oke, ini ya. Nih, langsung kerjakan di kertas ini, ya. Ya.
Nah, silakan tulis namanya, identitasnya secara lengkap. Langsung dikerjakan ya. Iya, langsung di kertas ini. Dan smooth kurang. Oke, nah silakan. Kerjakan, tulis namanya, kelasnya. Oke, boleh kumpulkan. Kumpulkan di depan. Baik ya. Ini adalah materi kita tentang apa? Ciri pengertian teks prosedur apa? Ciri-cirinya apa? Jenis-jenis teks prosedurnya apa? Kaidah kebahasaannya apa saja ya? Ya, materi kita selanjutnya di pertemuan berikutnya adalah tentang membandingkan teks prosedur dan teks fiksi ya. Itu adalah materi kita berikutnya. Jadi nanti kamu di rumah tolong boleh buka-buka bukunya ya, dibaca-baca. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya kita mudah dalam mempelajarinya ya. Oke, ya ayo berdiri semua ya. Kita jalan terlebih dahulu. Tepuk semangat. Tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Duduk. Sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap semuanya hari ini dapat mengerti apa yang Ibu sampaikan ya. Oke, pembelajaran kita akhiri dengan doa. Siapa yang memimpin doa untuk? Oke, silakan. Nanti posisi berdoa semuanya. Ya, Pembelajaran saya ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan saya memimpin doa secara katolik. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas pernyataan selama kami belajar di kelas ini. Semoga ilmu yang kami peroleh dapat bermanfaat bagi diri kami sendiri, bersama dan kemuliaan nama-Mu. Jauhkanlah kami dari rasa sombong dan ajarlah kami untuk selalu rendah hati. Demi Kristus dan kami. Amin. Amin.